Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Chandra Permata, mahasiswi IKIP Budi Utomo Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu budaya suku di Nusantara ini. Sedangkan dalam kedudukan negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bisa juga digunakan untuk pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa Indonesia bisa digunakan untuk mengekspresikan diri kita. Contoh seperti anak kecil yang menangis, merengek, minta dibelikan ini itu contoh untuk mengekspresikan diri agar menarik perhatian dan meluapkan emosi kita. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi agar kita bisa meyakinkan orang lain dengan bahasa kita. Selain itu, tentu kita ingin mendapat respon dari orang lain. Jadi diperlukan komunikasi agar mendapat tanggapan dan agar gagasan kita bisa diterima oleh orang lain. Sering kita mendengar bahasa yang komunikatif. Jadi pilihan kata-kata kita itu apakah itu bisa dijual atau bisa meyakinkan orang lain dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi fungsi komunikatif adalah itu pemilihan bahasa agar orang lain yakin dengan kita, dan tentu agar mendapat respon yang baik dari orang lain. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Kadang kita harus beradaptasi jika bicara dengan yang lebih tua, bicara dengan orang yang kita hormati, tentu kita memakai bahasa yang sopan, seperti itu. Sementara jika kita berbicara dengan teman kita memakai bahasa yang standar, bahasa sehari-hari kita. Jadi fungsi adaptasi yaitu untuk memilah dan memilih bahasa yang kita gunakan sesuai dengan orang yang kita ajak bicara, apakah itu teman sendiri, orang tua, orang lain, guru, dosen. Tentu kita harus adaptasi karena terkadang perlu formal pada orang-orang tertentu. Nggak bisa disamakan dong kalau kita bicara sama teman, rek gini. Kalau sama dosen, sama orang lebih tua, kita lebih menghormati. Terakhir, fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contoh, jadi MC, penyiar radio, lalu acara dakwah. Kita bisa menggunakan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Di ceramah-ceramah seperti itu kita bisa ngasih seperti wejangan gitu kan. Bisa memberi ajakan-ajakan yang positif pada orang lain agar memiliki cara pandang baru supaya nggak gitu-gitu aja. Kita perlu mendengarkan informasi-informasi di televisi juga, berita-berita gitu. Jadi kita dapat sesuatu yang baru agar nggak gini-gini aja.
Itu fungsi untuk alat kontrol sosial. Ya, saya kira segini saja penjelasan saya mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin kurang sempurna penjelasan saya. Yang jelas, semoga bisa dipahami oleh semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih.